Jadi nafas itu gerbangnya Mas ya. Yeah. Nafas itu gerbang menuju emosi yang lebih positif. Itu cara instannya nafas. Instan. Instan itu artinya sehingga nanti otak akan ini menghasilkan hormon-hormon kedamaian lebih banyak. Ya otomatis tenang walaupun seakan-akan masalahnya belum selesai. Jadi ini masalahmu belum selesai, tapi kamu tetap tenang. Loh itu ini rahasia. Ya. Pikiran itu ada sekarang ini, dia ada di dulu dan nanti. Pikiran tidak bisa ada di hari ini, di saat ini. Maka kalau kita berada di saat ini, kita nggak bisa sedih, nggak bisa seneng. Seneng nggak, sedih nggak. Apa yang terjadi? Kedamaian. Nah itu jika kita berada di. Makanya silahkan teman-teman ya yang sudah punya buku Zikir Nafas gini Mas Wahid. Intinya begitu. Nah saya ingin memberikan tips. Saya punya tulisan kurang lebih ini Mas Wahid, ini 4 halaman. Ini menjelaskan 5 halaman ya. Menjelaskan tentang tahan nafas. Nanti silahkan teman-teman baik yang sudah punya buku Zikir Nafas maupun tidak, latihan nahan nafas ya. Cuma saya ingin jelaskan dulu nahan nafas itu manfaatnya apa. Ini ada 5 halaman, teman-teman bisa melihat. Bener ya 5 halaman, ya bener ya. Teman-teman bisa mendapatkan secara gratis ini filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji paduan praktis Zikir Nafas. Ya. Nah, baik teman-teman kawan sufi dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai ngaji bandungan pada hari ini, kali ini melanjutkan buku paduan praktis Zikir Nafas, akan saya sampaikan pengumuman dari admin Tasawuf Indonesia. Nah, untuk promo November 2025 bulan ini, untuk pembelian buku panduan praktis Zikir Nafas di bulan November akan mendapatkan 2 e-book gratis. Saya ulangi lagi, untuk pembelian buku panduan praktis Zikir Nafas akan mendapatkan 2 e-book gratis, yaitu, nah ini saya pegang fisiknya. Yang pertama, buku pemecah masalah cara sufi akan mendapatkan elektronik booknya. Ini karya apa? Mustamir yang terbaru. Yang kedua juga ini ada buku Hidup Sehat dan Herbal ala Resep Sufi. Terus apa tahun berapa ini Pak? Ya coba lihat. Ya ini buku lama saya ya. Tahun 2008. Udah lama banget ya Pak. Berapa tahun yang lalu Mas? 16 tahun. 16 tahun. Ya 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun. Ya, 16-17 tahun yang lalu ini saya tulisnya. Sebenarnya tulisnya lebih lama lagi. Ini kan terbitnya. September 2008. Oh, udah. Dan ini sebenarnya isinya judulnya begini ya, Hidup Sehat dan Herbal ala Resep Sufi. Itu isinya ya, ini bagi yang ingin melihat konsep kesufian dalam pengobatan. Dilihat dari sisi ilmiah. Jadi nanti yang di sini dijelaskan bukan jelasin temulawak, kunir, laos, minyak zaitun, batu sauda, enggak loh ya. Herbalnya para sufi itu apa sih? Ya, herbalnya para sufi itu yang dimaksud di sini adalah fakir, tawadhu, taubat, ridho, qanaah, takwa, terus rasa malu ya, mahabbah. Nah itu harapan, roja, khauf itu yang dimaksud resep itu, tapi dibahas secara ilmiah. Misalnya mengapa syukur kok bisa mengobati? Mengapa harapan atau rojak bisa mengobati? Mengapa tawaduk bisa mengobati? Dan itu kalau teksnya saya ambil dari Nashaikhul Ibad. Nah, dari Nashaikhul Ibad, tetapi sebelum itu saya jelaskan tentang konsep mendasar dari logika pengobatan cara sufi, yaitu religio psikoneuroimunologi. Bukunya sangat tebal, 300 sekian halaman. 300 sekian halaman dan hanya tersedia e-book tok ini. Ini buku hadiah dari penerbit dulu. Masih ya. Nah, ini jadi ini bagi yang membeli Zikir Nafas dapat e-book ini gratis. Kalau nanti setelah membeli ini harus di-print boleh. Enggak apa-apa ya. Gitu ya, Mas Wahid. Kalau bisa di-print ya. Nah, ya. Ya, baik. Baik, sebelum kita melanjutkan itu tadi bagi yang
membeli buku panduan praktisi tiga nafas di bulan November tahun 2025 ini akan mendapatkan 2 electronic book, nah, yaitu pemecahan masalah Cara Sufi ini tadi mendapatkan electronic booknya. Tapi jika ingin membeli secara fisik sudah ada di keranjang oranye di bawah, bisa dicek nanti di deskripsi. Atau masih bingung boleh menghubungi admin. Dan akan mendapatkan electronic book Hidup Sehat dan Herbal ala Resep Sufi. Begitu. Baik Abah, kita lanjutkan ngaji berikutnya. Kita masih di halaman 9 ya, di paragraf kedua dari bawah ya. Kemarin kita baru bahas 1 paragraf. Ya. Kita masih membahas tentang gerbang menuju emosi positif dan kesadaran lebih dalam. Jadi nafas itu gerbangnya Mas ya. Nafas itu gerbang menuju emosi yang lebih positif. Itu cara instannya nafas. Instan itu artinya ya bisa langsung dilakukan gitu, nggak usah nunggu nanti. Kalau cari nasihat kan nunggu orangnya mau nasihati. WA belum jawab, atau WA-nya belum dijawab kan masih nunggu. Tapi kalau nafas bisa langsung. Lalu kedua tentang kesadaran lebih dalam. Jadi dengan nafas itu kita masuk ke dunia spiritual atau ke dunia rohani. Ya kalau disebut dunia sebenarnya kurang tepat sih. Ya pokoknya masuk ke dimensi. Nah dimensi rohaniyah itu adalah dengan cara bernafas. Baik, saya baca ya. Dengan melatih nafas yang benar dalam praktek zikir nafas, kita secara aktif memilih dan mengubah kondisi internal kita. Jadi nafas mengubah kondisi internal, nafas mengubah emosi, mengubah spiritual, mengubah dimensi psikologis dan mengubah dimensi rohani. Nah, pertama kita bahas dulu nafas mengatur emosi. Ketika kita sengaja bernapas lebih dalam, jangan dimaknani napas besar loh ya, nanti prakteknya keliru. Nah, untuk lihat tutorial prakteknya silakan lihat dan tonton ngaji napas ya. Mas Dika. Jadi itu yang mengambil nafas lebih dalam itu bukan nafas lebih dalam gitu, nafas perut maksudnya, nafas dalam itu tarik nafas perut maju, hembuskan nafas perut mundur itu ya. Dan lambat. Makanya rumusnya kan lambat sedikit dalam ya. Lambat sedikit dalam. Nah, kalau teman-teman kok nafasnya lambat sedikit dalam, maka kita mengirimkan sinyal ke otak bahwa kita ini aman dan rileks. Jadi itu uniknya napas ya. Jadi napas itu bekerja secara internal, Mas. Nggak perlu kamu suruh napas kamu, nggak usah. Dia langsung. Jadi ketika teman-teman napas lebih dalam dan lambat sedikit dalam, maka otomatis sinyal ke otak akan menyampaikan, oh santai, rileks gitu. Nanti hormon dopamin, hormon serotonin, hormon endorfin, hormon oksitosin ya. Itu hormon-hormon kebahagiaan atau hormon-hormon positif lah ya. Kebalikan dari hormon kortisol, terus adrenalin atau noradrenalin. Nah, itu kebalikannya. Sehingga nanti otak akan ini menghasilkan hormon-hormon kedamaian lebih banyak. Ya otomatis tenang walaupun seakan-akan masalahnya belum selesai. Jadi ini, masalahmu belum selesai, tapi kamu tetap tenang. Loh itu ini rahasianya atau ini hooknya. Ya hooknya. Masalahmu belum selesai. Walaupun masalahmu belum selesai, kamu bisa tenang. Kan orang itu selalu menduga gini Mas Jawir ya. Aku baru tenang kalau masalahku selesai. Nah, itu. Enggak, kebalik. Kalau kamu tenang, masalahmu cepat selesai. Udah kebalik loh ya. Jangan dibalik. Kalau kebalikannya kan kalau kamu biasanya kita berpikir kalau masalahku selesai, aku akan tenang. Sebenarnya hukumnya bisa dibalik dan bahkan ini hukum yang lebih ruhaniyah. Jika kamu tenang, maka masalahmu cepat selesai. Nah, sehingga ini secara otomatis menurunkan tingkat kecemasan. Nanti hormon kortisolnya turun, hormon adrenalinnya turun, hormon noradrenalinnya turun. Mengurangi ketegangan. Ketegangan itu hormon adrenalin. Adrenalinnya over gitu. Over kalau dia meningkat mendadak dan lalu turun bagus. Mas Jawahir lari kenceng, latihan jogging, latihan olahraga gitu bagus. Tetapi kalau terus menerus ya nanti ini tegang. Wah, banyak otot-otot yang tegang. Dan membuka ruang bagi emosi positif seperti ketenangan, rasa syukur dan cinta kasih nanti lebih mudah. Jadi kan kita tuh sering nanya gini, bagaimana saya syukur? Oh, sambil marah kan. Wah, keadaannya seperti ini. Ya mungkin kalau di hadapan saya nggak marah kayak gitu, tapi terhadap dirinya sendiri kan gitu.
piye toh ya, gimana ya saya ini syukur, wong masalahnya sedang begini kok syukur. Gimana mau aku sabar, udah kayak Gimana gini sabar banget. kan, kok kayak gini banget. Gimana sabarnya? Caranya napas. Itu caranya gitu. Nah, itu cara yang menurut saya itu tadi Mas, paling instan tapi dalam makna baik ya. Ini instan, sederhana, dan paling mudah saya kira. Kan tinggal lambat sedikit dalam, nafasnya diperlambat, lalu tarik nafasnya jangan kenceng-kenceng, seringan mungkin, lalu dalam itu tarik nafas perut maju, menghembuskan nafas perut mundur. Napas menjadi alat yang ampuh untuk melampaui pikiran, loh, ampuh Mas. Dan seringkali membuat kita tersesat di belantara pikiran dengan segala dualitasnya. Jadi pelampauan terhadap dualitas itu langkah paling sederhana dan mengawali napas. Dan itu tadi, jangan kebalik loh ya. Jangan saya tenang baru benerke nafas, enggak. Kalau kamu benerke nafas, kamu tenang. Dan kalau kamu tenang, masalahmu lebih mudah diselesaikan. Nah ya, jadi itu yang pertama ya, manfaat napas ya Mas Jawir. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran. Ini kalau emosi tadi kan psikologis nih. Nah sekarang napas itu bermanfaat untuk ikhtiar kita berjalan di jalan spiritual. Pintu gerbangnya sama, napas juga. Napas yang disadari membawa kita ke momen saat ini. Ini kan bahasa populer ya. Saya menggunakan bahasa populer anak-anak sekarang lah. Membawa kita di momen kini atau momen saat ini atau momen ruang kekinian gitu. Pikiran kita cenderung melarikan diri ke masa lalu atau melompat ke masa depan. Kan pikiran itu kan melarikan diri ke masa lalu. Karena Mas Jawir ini kan kemarin habis seminar proposal misalnya. Kalau pikiran kan, wah kemarin saya ditanya kok jawabnya gitu ya. Kenapa nggak gini aja? Balik ke masa lalu ya. Atau besok penelitiannya gimana ya? Nah ke masa depan. Itu memang tugas pikiran. Jangan dimarahin. Ya memang pikiran gitu. Dan agar kita tidak larut di dalam masa lalu dan tidak larut di dalam lompatan ke masa depan, maka napas selalu akan menjadi penolong dalam tanda petik, yang nolong Allah. Nafas akan menjadi cara paling indah untuk selalu terjadi di sini dan sekarang. Ya, kemarin saya baru buat status di saluran WA ya, udah baca ya. WhatsApp ya. Pikiran itu ada sekarang ini, ada di dulu dan nanti. Pikiran tidak bisa ada di hari ini, di saat ini. Maka kalau kita berada di saat ini, kita nggak bisa sedih, nggak bisa seneng. Seneng nggak, sedih nggak. Apa yang terjadi? Kedamaian. Nah itu jika kita berada di momen ini atau sekarang. Caranya, tekniknya, metodenya, torekohnya, zikir nafas. Nah itu ya. Dengan berfokus pada nafas, kita menarik kesadaran kita dari suatu pikiran yang konstan dan membawanya ke pusat diri. Coba ya, nafas itu kan nafas itu masuk Mas. Iya. Nah, ketika seseorang menarik nafas dan mengembuskan nafas, yang disadari kan di sini. Kalau mikir tesis, mikir skripsi, yang disadari apa? Buku ya, wajah dosen, wajah penguji. Oh, itu di luar sana. Tapi kalau nafas membawa kita masuk ke pusat diri. Ini adalah praktek utama dalam ungkapan kemarin ya. Pertama, sadari tubuhmu. Loh, nanti nafas itu nanti mengajak kita menyadari tubuh. Makanya ada zikir nafas jasadiyah. Ada zikir nafas apa? Jasadiyah. Lalu lampaui. Nah, dengan zikir nafas jasadiyah kita akan melampaui tubuh. Lalu lampaui pikiranmu. Lalu pikiranmu sadari. Setelah itu lampaui. Lalu perasaanmu dan lampaui. Itu tekniknya, metodenya zikir nafas qalbiyah. Lalu yang melampaui yaitu rasa aku dan lampaui dengan zikir nafas nafsiyah. Lalu hening. Hening masih ada kata-katanya. Namanya zikir nafas ruhiyah. Nanti hening yang nggak ada kata-katanya. Nggak ada kata-kata lagi, nggak ada huruf lagi, namanya zikir nafas fana. Saya kira kemarin teman-teman sudah ada beberapa komen dan yang langsung WA ke Tasawuf Indonesia sudah mempraktekkan sendiri, boleh, nggak apa-apa, nggak harus nunggu. Yang sudah punya buku silahkan langsung praktek zikir nafas jasadiyah, aman. Zikir nafas
kolbiyah aman, zikir nafas nafsiyah aman. Nah, kalau zikir nafas ruhiyah kalau nggak ada nyaman dihentikan. Ya, kalau langsung buka ke halaman berapa Mas zikir nafas ruhiyah ini prakteknya di halaman 176 ya. Nah, itu teman-teman kok latihan di halaman 176 ada ketidaknyamanan. Karena zikir nafas ini Mas, zikir nafas ruhiyah itu betul-betul orang mengajak dalam tanda petik menghilangkan egonya, dan itu menimbulkan ketakutan. Maka ada yang WA kita, WA apa komen ya, saya lupa. Waktu melakukan zikir nafas ada ketakutan. Memang karena hampir semua kita itu takut kehilangan ego. Padahal itu adalah fenomena terindah sebenarnya. Tapi kan takut kita itu. Nah, ada fenomena seperti kalau masih takut ya nggak usah, jangan dipaksakan ya. Ya disadari aja ketakutannya, saya takut gitu. Nah, itu ya, jadi pesan saya kalau zikir nafas jasadiyah hampir nggak ada yang bilang nggak nyaman sih. Ada yang bilang nggak nyaman tapi bukan aspek ruhaniyahnya atau psikologi, nggak nyaman secara fisik. Fisik aja sih, kayak pusing. Ya, ada pusing, agak gelir itu ada ya. Dan ya jadi intinya gini, kalau teman-teman ingin langsung mempraktekkan silahkan. Jadi tanpa harus menunggu praktek tuntunan atau tutorial dari kita, nggak harus menunggu, silakan dipraktekkan karena di bukunya ini lengkap sebenarnya sudah. Jadi tutorialnya itu detail. Jadi menit 1 ngapain, menit kan ada loh. Ada. Misalnya ada menit 1 sampai 2 melakukan ini, menit 2 sampai 4 sampai rata-rata 30 menit ya latihannya. Jadi silahkan teman-teman latihan. Kalau tidak nyaman dihentikan. Ya, tapi insya Allah karena ini kami buat di Tasawuf Indonesia ini praktek-praktek yang aman ya. Tetapi kan aman itu tentu itu statistik. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman, nanti silahkan teman-teman bisa sharing. Yeah. Kalau pas praktek tidak nyaman ya baik. Jadi itu melampaui ya Mas Jawahir ya. Yeah, jadi sebenarnya zikir nafas itu adalah melampaui diri sebenarnya. Tujuannya nanti ke sana. Proses penyadaran dan pelepasan identifikasi dari lapisan-lapisan diri ini dipermudah oleh perhatian pada nafas sehingga lebih mudah. Zikir nafas itu nggak wajib, itu nggak syariat. Kan nggak syariat, nafas itu nggak syariat, tetapi mempermudah. Jadi kalau Mas Jawahir sholat pakai pakaiannya bersih, wangi, ya kan syariatnya nutup aurat. Tapi mau pakai pakaian apa kan terserah Mas Jawahir. Ya, mau pakai baju putih kayak gini atau mau pakai baju hitam, ya itu pilihan aja, itu kan psikologi saja ya. Nah, itu Mas Jawahir silahkan, itu kan mempermudah. Jadi kalau kita ingin zikir itu lebih mudah ya dengan nafas, itu mempermudah. Karena itu tadi, karena nafas membawa kita masuk ke ruang diri, bukan masuk ke ruang luar diri ya. Ketika kesadaran kita mendalam melalui nafas, kita akan merasakan bahwa saat kamu tanpa kata-kata, jadi zikrun nafasi itu nanti tanpa kata Mas. Ya, jadi kata-katanya ada di dalam, dimasukkan bareng nafas dan keluar masuknya nafas. Bukan dikatakan lagi. Makanya kalau di Sirul Asrar zikrun nafasi itu bighairi masmu'in, tidak terdengar. Wala hurufin, tidak ada suaranya, wala sautin, tidak ada suaranya. Nah, jadi hening tanpa kata. Nah, uniknya kalau orang tanpa kata, dia benar-benar hidup karena kita terhubung langsung dengan esensi yang ada di setiap hembusan nafas. Maksudnya gini, kata-kata itu membatasi Mas. Kata-kata itu apa? Membatasi. Misalnya saya bilang buku, ketika Mas Jawahir bilang buku, sebenarnya Mas Jawahir sedang membatasi hakikat buku. Nah, buku yang mungkin saya bilang buku nih, Mas Jawahir buku gitu. Mas Jawahir bayangannya apa? Buku, kertas gini ya. Kertas, iya. Tapi Mas Jawahir belum masuk ke ruang terdalamnya. Jangan hanya ini buku bagus, terus Mas Jawahir, bagus itu. Harus masuk ke dalam. Membaca. Nah, dan untuk masuk ke dalam, singkirkan kata-kata. Nah, nanti ketika kita hening, di dalam kesungguhan, di dalam keheningan, kita bisa memahami esensi kehidupan. Jadi gini, ada Mas Jawahir mesti pernah dengar gini, lihatlah sesuatu apa adanya.
ya kan? Iya. Lihatlah sesuatu apa adanya. Dan untuk melihat sesuatu apa adanya hanya dengan keheningan, Mas. Kalau nggak ada nggak bisa. Mas Jawahir ketika melihat sesuatu pakai kata-kata pasti terbatas nanti. Iya, persepsinya banyak banget. Banyak ya. Akan ketika pakai kata-kata persepsinya banyak. Ya sederhananya ketika Mas Jawahir kemarin saya kasih contoh, saya bilang kambing, Mas Jawahir bayangannya kambing yang pernah Mas Jawahir lihat kan. Padahal kambing yang saya maksudkan itu bukan kambing yang Mas Jawahir lihat. Tetapi kata-kata kambing membatasi hakikat kambing itu. Hakikat kambing yang mau saya perlihatkan. Sehingga nanti Mas Jawahir akan membatasi pengetahuan tentang kambing. Jadi melihat sesuatu apa adanya itu tanpa kata. Ini juga mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kebahagiaan bukanlah pencarian eksternal. Kan kebahagiaan itu adalah hasil dari kesadaran melalui zikir yang hakiki yang berawal dari napas yang disadari. Jadi pertama menyadari nafas. Makanya silahkan teman-teman ya yang sudah punya buku zikir nafas gini Mas Jawahir. Latihlah zikir nafas jasadiyah. Nah, saya mau memberi sederhana ya. Zikir nafas jasadiyah itu ada 3 level. Ya silahkan yang punya buku bisa dilihat di halaman sekian ya. Halaman berapa Mas Jawahir? 8. Halaman praktek nafas jasadiyah 84 ya. 80. Nah, ini sederhananya begini di halaman 84 ya. Zikir nafas itu jasadiyah ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Level 1 menyadari nafas. Jadi nanti fokusnya di hidung. Di hidung, pintu gerbangnya nafas kan hidung, keluar masuk, keluar masuk. Yang kedua, menyadari aliran nafas. Aliran ya, alirannya masuk, keluar, masuk, keluar. Yang ketiga, level zikir nafas jasadiyah menyadari jeda antar nafas. Itu dipraktekkan. Udah latih itu aja, latih zikir nafas jasadiyah. Itu manfaatnya sudah banyak. Kalau betul-betul dipraktekkan sesuai dengan prosedurnya di sini, misalnya contohnya kan ini saya buat zikirnya 30-an menit ya. Iya. Ya 25 sampai 30 menit lah zikirnya. Kalau betul-betul dilakukan sesuai itu nanti akan sangat mempermudah teman-teman untuk mendapatkan manfaat-manfaat baik manfaat jasadiyah maupun manfaat psikologis maupun manfaat ruhaniyah. Itu aja sudah. Nah, itu ya. Pada intinya napas adalah karunia ilahi yang tak hanya menopang kehidupan fisik, tetapi juga merupakan kunci utama menuju kedalaman spiritual. Jadi nanti pada akhirnya memang napas itu cuma wadah Mas. Makanya kemarin saya bilang nafas itu wadahnya zikir. Nanti pada puncaknya memang napas harus dilepas juga. Karena dia wadah. Tapi kalau nggak dibawa ini kelamaan. Lama untuk mencapai menuju puncaknya. Tetapi ketika sampai di puncak bahkan napas pun nanti harus dilepas juga. Nanti di zikir nafas ruhiyah dan zikir nafas fana itu sebenarnya gitu. Bahkan napas pun hanya wadah sebenarnya. Cuma kalau nggak diwadahi kan nggak nyampe-nyampe. Kan kesulitan bawahnya. Iya. Kalau kesulitan bawah kan masalah nggak nyampe-nyampe. Nanti putus asa di tengah jalan. Ya. Dengan menyadari napas menjadikannya wadah zikir. Kita tidak hanya mengingat hakikat kebersatuan kita dengan semesta, sudah saya jelaskan kemarin. Kita tidak hanya mengingat hakikat kebersatuan kita dengan semesta, tetapi juga aktif membentuk kondisi batin yang lebih damai. Membuka diri pada emosi positif dan memperdalam kesadaran kita akan kebenaran sejati. Nah, ini pada intinya begitu. Nah, saya ingin memberikan tips. Saya punya tulisan kurang lebih ini Mas Jawahir, ini 4 halaman, ini menjelaskan 5 halaman ya. Menjelaskan tentang tahan napas. Nanti silahkan teman-teman baik yang sudah punya buku zikir nafas maupun tidak, latihan nahan napas ya. Cuma saya ingin jelaskan dulu nahan nafas itu manfaatnya apa. Ini ada 5 halaman, teman-teman bisa melihat. Bener ya 5 halaman, ya bener ya. Teman-teman bisa mendapatkan secara gratis ini filenya. Nanti hubungi admin. Ini menjelaskan tentang fisiologi tahan napas. Nah, ini menjelaskan. Nah, nanti hari ini saya akan memberikan secara umum kenapa tahan napas itu penting. Latihan tahan napas sebenarnya kalau di zikir nafas jasadiyah itu ada jeda antar nafas. Itu sebenarnya tahan nafas mini. Nah, seseorang biasanya Mas, baru mudah menyadari jeda antar nafas jika dia pernah latihan
tahan nafas. Ya sekali lagi ya, orang akan lebih mudah menyadari jeda antar nafas ketika dia latihan tahan nafas. Nah, tahan nafas itu ada dua. Kemarin sudah saya jelaskan nih. Jadi ada zikir nafas setelah inhalasi. Namanya zikir nafas penuh. Kok zikir nafas? Tahan nafas ya. Nafas kosong. Jadi ada tahan nafas ada dua ya. Tahan nafas penuh, tahan nafas kosong. Tahan nafas penuh itu tahan nafas setelah tarik nafas. Tahan nafas kosong, tahan nafas setelah menghembuskan nafas. Manfaatnya apa? Saya langsung bacakan, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Pada prinsipnya begini Mas Jawahir. Kalau orang tarik nafas lalu tahan nafas, maka paru-parunya kan penuh tuh, kan penuh. Baru tahan nafas. Maka kadar oksigen di dalam darah sangat tinggi. Oksigennya kan masuk tuh. Dan kadar CO2 akan mulai meningkat cepat itu. Ya, akan mulai meningkat. Sehingga manfaatnya tahan nafas penuh itu lebih banyak oksigen yang didistribusikan ke jaringan dan sel-sel tubuh. Maka manfaatnya tahan nafas penuh itu menyimpan energi vital. Teknik ini diyakini menyerap dan mengunci energi vital di dalam tubuh itu tahan nafas penuh. Jadi nanti teman-teman latihannya gampang aja, tarik nafas, terus tahan nafas. Ketika ingin menarik nafas, langsung menarik nafas, nggak usah dipaksa. Kalau yang dipaksa ada dua kemungkinan. Kemungkinan tidak apa-apa. Yang kemudian kedua tidak nyaman. Ya. Ya, kalau yang adalah yang terjadi kemungkinan yang nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau yang terjadi yang apa-apa, nah, makanya yang paling aman tarik nafas, lalu tahan. Mungkin kalau tarik nafas tahan bisa banyak yang bisa 45 sampai 60 detik ya. Waktu tarik nafas lalu tahan. Fungsinya adalah menyimpan energi vital. Lalu kedua, menahan nafas setelah ekshalasi. Namanya tahan nafas kosong. Nah, itu apa? Jadi setelah orang ekshalasi kan paru-parunya kosong. Oksigennya di dalam tubuh rendah, tetapi CO2-nya meningkat. Dudut gitu. Sehingga ini nanti membuat CO2 di dalam darah cepat meningkat. Efeknya adalah akan menenangkan saraf. Tapi syaratnya tadi loh ya. Jadi ini tarik nafas, hembuskan, habis tahan. Nah, ketika ditahan itu CO2-nya meningkat. Kalau segera ingin tarik nafas saja. Jangan, nggak usah nyun sewu, nggak usah gaya. Wah, nggak usah. Maksudnya gini, nggak usah balapan sama orang, nggak usah dibanding-bandingkan. Kalau bisanya cuma 20 detik ya nggak apa-apa. Ya sebisanya. Nah, makanya ketika ingin tarik nafas saja. Nanti kan kalau mau latihan terus nanti lama-lama bisa lebih panjang ya. Manfaatnya, nah ini saya tulis begini. Pengosongan total dan penyerahan diri. Maksud saya gini, kalau orang itu, saya itu suruh pasrah kok susah ya Ustadz. Nah, saya suruh pasrah kok susah ya. Caranya tahan nafas yang model gini. Nah, ini hubnya juga. Ya. Jadi kalau orang menyerah kan hampir semua ajaran spiritual kan gitu ya Mas ya. Sebenarnya semua ajaran spiritual sebenarnya Islam. Artinya penyerahan. Penyerahan Islam dalam makna hakikat ya. Kalau syariat kan yaitu sebuah agama ini. Tapi kalau dalam istilah hakikat kan penyerahan diri. Tapi kebanyakan kita itu kan saya mau berserah diri kok susah. Mau tawakal kok susah. Lah itu salah satu tekniknya tahan napas kosong. Nah itu makanya pengosongan total. Nah secara fisik ini dianggap sebagai tindakan yang lebih menantang daripada yang tahan napas penuh tadi. Dan secara mental mendorong pikiran untuk melepaskan semua hal. Makanya ini luar biasa kalau tahan napas kosong. Kemelekatan. Ya, istilahnya kemelekatan gitu ya. Lalu di halaman 3 saya sampaikan perbandingan singkat ya. Membandingkan zikir nafas apa? Tahan nafas kosong dengan isi dengan tahan nafas penuh. Kalau tahan nafas kosong, volume paru-paru penuh. Kalau tahan nafas penuh, paru-paru penuh. Tahan nafas kosong, paru-paru kosong. Reaksi di otak. Kalau tahan nafas penuh, dorongan bernapas ditekan oleh sinyal regangan paru-paru sehingga tahan nafasnya lebih lama. Kalau tahan nafas kosong, dorongan bernapas dipicu oleh peningkatan CO2. CO2 ini bukan sampah loh Mas. CO2 itu
harus, kalau terlalu sedikit buruk sekali di dalam tubuh kita. Makanya, bagaimana orang yang CO2-nya sedikit kalau nafasnya cepat? Makanya kalau orang nafasnya makin cepat, makin stres dia. Pengaruh di emosi. Nah ini ya, kalau tahan napas penuh, kita lebih merasa berenergi. Nah ini contohnya. Mas Jawair itu mau buat jurnal kok aras-arasan ya, males. Iya males. Biar menambah motivasi, tahan napas penuh. Tarik nafas, tahan. Diulanglah berapa kali kira-kira Ustadz ya, 2-3 menit. Latihan tarik nafas selambat-lambatnya dan seringan-ringannya, bukan seperti dan gitu ya. Tambah stres malahan. Seringan-ringannya lalu tahan nafas penuh. Nah lalu hembuskan. Itu fungsinya atau manfaatnya secara emosi, merasa berenergi, kuat, fokus. Saya belajar kok nggak fokus ya. Buat tesis, buat skripsi itu kok nggak selesai ya. Kepikiran aja yang lain. Nah itu tahan napas penuh. Nah kalau tahan napas kosong, manfaat emosionalnya merasa tenang, lebih membumi. Tetapi ada risiko malah bisa kecemasan. Nah, makanya tahan napas penuh, tahan napas kosong itu memang ada risikonya. Tetapi kalau mau berlatih secara istiqomah, itu manfaatnya besar. Manfaat fisiologis Mas ya. Akan kalau tahan napas penuh, maka penyerapan oksigen akan maksimal. Kalau tahan napas kosong, maka ini seperti pelatihan toleransi CO2. Nanti tubuh kita itu jadi ini Mas, jadi tahan banting. Nah, tahan banting itu misalnya ya kalau bahasa sederhananya kekebalan tubuhnya jadi lebih atau lebih resilience. Nah, resiliensi itu tahan napas kosong. Ya, itu di halaman 4. Lalu di halaman 3 tadi ya, halaman 4 saya tulis tentang praktek bersama, bikin nafas penuh dan kosong secara bersama. Manfaatnya lebih besar lagi. Jadi latihannya tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Loh ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Berarti latihannya 2. Latihan latihan nafas, tahan nafas kosong dan latihan penuh. Tahan nafas penuh. Itu manfaatnya. Ya ini ya, kalau efeknya, ini tak bacain anunya ya, ringkasannya ya. 1, penyeimbangan sistem saraf otonom. Yang kedua, peningkatan kapasitas paru-paru dan kontrol diafragma. Kontrol diafragma itu penting bagi orang-orang yang punya traumatik dan fobia. Ya, kita itu pernah ada terapi getar ya, Mas Jawair pernah ya terapi getar. Terapi getar itu fungsinya sebenarnya stres itu paling banyak di tulang belakang sini. Dan itu seringkali karena diafragmanya nggak lentur. Nah itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kontrol terhadap sensitivitas CO2. Jadi artinya teman-teman lebih resilient tadi tubuhnya ya. Dengan melatih ini, menahan napas setelah eksalasi atau nafas kosong, Anda secara bertahap mengatur ulang titik kontrol pernafasan otak agar lebih nyaman dengan kadar CO2 yang lebih tinggi. Yang pada gilirannya mengurangi respon panik. Jadi wong ki nek panikan. Jadi panik, langsung thinkingnya over. Thinking kemana-mana. Nah itu bikin nafas, bikin nafas terus ya. Tahan nafas kosong. Dan yang keempat, tujuan energetik. Jadi kalau retensi penuh atau tahan nafas penuh, mengumpulkan dan menahan, saya tulis di sini dalam tanda perana atau energi vital di dalam tubuh, atau bisa ditulis nyowo. Kalau orang Jawa itu nyawa. Kalau orang Yunani pneuma. Itu orang Yunani, itu kan bahasa aja. Kalau di India nafas itu energi vital disebut prana. Kalau di Yunani dulu pneuma, kalau di Jepang ki, kalau di Cina ji, kalau di Jawa nyowo, kalau di tasawuf ruh itu. Tapi bukan ruh yang wanafaktu fi ruh itu, bukan. Jadi kalau konsep konsep energi di dalam tasawuf lebih kompleks, Mas. Kan ruh kan ada ruhul jismani, ruhul ruwani, ruhul ruwani, ruhul kudsiyah ya, ruhul lebih mendetail. Itu lebih mendetail kalau di ini ya. Nah, kalau zikir nafas kosong
kok zikir nafas lagi. Tahan nafas. Kosong, berfokus pada pemurnian dan pelepasan energi yang bergerak ke bawah. Artinya tadi loh, untuk melepas. Biar nggak terlalu Mas Jawahir kalau nggak bisa move on ya, bikin nafas kosong, itu latihannya begitu. Nah, ini sudah saya tulis ya tentang tahan nafas ya. Ringkasan ilmu tentang tahan nafas ada 5 halaman dan silahkan teman-teman bisa mendapatkan secara gratis. Nanti dikirim file PDF ya. PDF yang ingin silahkan hubungi admin, nanti bisa di-print sendiri. Ya. Boleh dibaca, boleh terserah kalian. Di-print atau enggak diajarkan juga boleh. Diajarkan juga boleh. Tapi tadi saya berpesan prakteknya jangan dipaksakan. Kalau tahan nafas, pengen tarik nafas, sudah tarik nafas. Enggak usah ditahan-tahan sampai ini. Kalau itu ada pendampingnya enggak masalah. Tapi kalau enggak ada pendamping, kurang baik. Ya saya kira gitu Mas Jawahir. Kita besok akan masuk ke bagian terakhir dari pendahuluan, yaitu tentang tujuan buku ini. Ya saya kira demikian, terima kasih. Baik, kawan sufi dimanapun Anda berada, saya ingatkan kembali, untuk bulan November tahun 2025 ini akan mendapatkan, setiap pembelian panduan praktis zikir nafas akan mendapatkan elektronik book pemecahan masalah cara sufi dan hidup sehat dan herbal ala resep sufi, begitu. Dan kali ini tidak ada quotes karena ya memang nggak ada. Silakan bagi yang nggak bisa move on untuk mempraktekkan tahan nafas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.